Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar News Lob Network nih teman ya. Nah, kebetulan kemarin kan gue udah ngadain live temen ya, live streaming temen di YouTube dan di Get Live ya, Get.io. Nah, kemarin juga sempat gue screenshot ya, ada request dari Mas Ari Sandi Aris nih ya, yang merequest bahas proyek L1 dari Lob Network yang dirancang menjadi blockchain generasi ketiga berikutnya katanya, yang hadir untuk menutupi kekurangan trilema blockchain. Oke ya. Jadi di kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk melihat apa sih proyek dari Lob Network serta utility-nya teman-teman. So pastikan kalian tonton sampai habis, oke? Tapi seperti biasa teman-teman ya, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena selain subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin aja. Jadi Nah oke temen ya, di sini gue lihat temen ya, ini di Get.io temen, dimana ini Lob per USDT ya, dimana saat ini rate-nya itu berada di 0,05568. Jadi semenjak listingan di Get.io ya, saat ini mengalami penurunan terus dan saat ini berada di level 0,055. Dan kalau gue lihat saat ini untuk kedalaman perdagangannya temen ya, ini banyakan yang jual daripada yang beli cuy untuk di Get.io temen ya. Nah oke temen ya, di sini gue udah masuk ya di Coin Market Cap temen ya, ini mengenai Lob Network. Nah tapi di sini temen ya ada kayak notif gitu ya di Coin Market Cap, katanya mengenai kontrak pintar untuk token berikut berisi fungsi tarif pajak variabel. Ini membuka peluang bagi pemilik kontrak untuk mengubah perilaku kontrak, misalkan mengubah biaya atau mentransfer token. Harap hati-hati jika Anda berinvestasi pada koin ini. Ya, ini ada notifnya gitu teman ya. Oke. Jadi langsung kita bahas saja teman-teman di sini untuk Lob Network ini teman ya. Dia memang saat ini mengalami penurunan, dan kalau kita lihat dari market all-nya ya, dia itu pernah menyentuh all time high di 0,2 lebih lah teman ya. Itu dia sideways ya, lebih sideways dan cenderung turun di saat ini di rate 0,055 untuk Lob Network ini teman. Dan untuk statistik jaringan Lob ya teman ya, belum terkonfirmasi ya oleh si CMC teman. Tapi di sini terlihat untuk total maksimalnya itu ada di 200 juta Lob ya teman. Dan di sini untuk pasokan total ada 180.695 teman-teman. Jadi itu mengenai status Lob Network ya yang di CMC teman ya. Sepertinya melihat dari notif ini teman, ini centralized-nya cukup besar untuk Lob Network ini teman, karena katanya kepemilikan kontraknya itu dapat mengubah biaya dan mentransfer koinnya gitu teman. Oke, nanti kita akan cek teman ya. Di sini juga dia sudah ada audit chartiknya ya teman. So sebelum kita lanjut ke audit chartik, kita akan coba lihat ya apa sih itu si Lob temen. Oke, di sini gue udah masuk ya di websitenya si Lob Network atau Get Lob Network ini temen ya. Karena ini blockchain super scalable ya, super cepat dan sangat murah temen, dan serta aman katanya temen. Oke ya. Dan kemitraan-kemitraan yang udah terjalin kalian bisa lihat di sini teman ya. Sudah ada banyak lah teman ya di sini. Dan mereka juga menunjukkan perbandingan blockchain ya dengan throughput transaksional ya teman. Ini perbandingan TPS, tapi di sini nggak dijelaskan untuk jaringan networknya. Ini TPS-nya berapa, tapi di sini ada penjelasan tak terhingga. Artinya cepet banget begitu teman ya. Oke. Dan untuk biaya ya, biaya rata-ratanya atau AVG-nya itu di 0,0002 ya teman. Untuk perbandingan dari blockchain lainnya teman ya. Dan di sini kayaknya nih kalau kita lihat dari program Solidity ini bisa jadi compatible dengan EVM ya teman ya, EVM Ethereum. Artinya Lob Network ini bisa terintegrasi dengan blockchain lainnya ya yang memakai pemrograman Solidity atau compatible dengan EVM Ethereum gitu teman ya. Dan ini juga dijelaskan teman ya mengenai ekosistem DeFi, kontrak cerdas ya teman ya, dan uang yang dapat diprogram katanya teman. Ini jelas ya untuk kontrak cerdasnya, kalian bisa lihat ya, kontrak pintar adalah landasan dasar aplikasi EVM teman ya, menjelaskan mengenai EVM juga. Dan ini untuk peta jalannya ya, kuartal 1, 2, 3, 4 ya teman. Ini sepertinya udah dicentang semua ya teman ya. Kita suruh mantau terus teman di sini. Dan dia juga ada break ya, break aset antar rantai teman ya, karena katanya jaringan Lob compatible dengan EVM, artinya Anda dapat menukar
menjembatani aset lob ke rantai kompatibel EVM lainnya seperti yang gue udah jelasin tadi, teman ya. Dan di sini juga yang terakhir ada bangun dev pertama Anda, teman ya. Jadi ini lob ini ya katanya sudah mainnet ya untuk blockchainnya, teman ya. Di mainnetnya sepertinya udah lama, teman. Ini untuk ekosistem jaringan lob ya, devs and sidechain ya, tercantum di bawah ini adalah bagian dari ekosistem lob. Nah, di sini untuk ekosistem lob itu ada Lobswap dan Spin Labs, teman ya. Ini kayaknya ya Spin Labs itu yang sudah berkolaborasi dengan Bitget kalau nggak salah ya untuk DEX-nya, teman. Tapi di sini masih coming soon, cuy. Oke ya, untuk ekosistem jaringan ya ini baru Lobswap aja, teman. Oke, kita akan coba cek di dokumennya, teman. Ini dokumen nih. Ini berisikan beberapa penjelasan ya mengenai apa sih itu lob, temen ya. Jadi lob network ini adalah sistem mata uang kripto yang mendukung kontrak pintar tanpa batasan stabilitas dan privasi seperti sistem sebelumnya seperti Ethereum, temen ya. Artinya teknologi dari lob network ini diciptakan untuk menyempurnakan batasan-batasan yang sudah terjadi di Ethereum. Nah, di sini berhubung lob ini kan katanya sudah memiliki blockchain sendiri, teman ya. Lob ini teman memiliki kemampuan program yang compatible dengan EVM, teman ya, EVM Ethereum. Artinya dia bisa berintegrasi dengan blockchain yang sesama memakai EVM, teman ya. Dan untuk mengenai sistem konsensus dari Lobchain ini, dia itu memakai kolaborasi antara sistem konsensus proof of stake, teman ya, dan POA, teman ya, atau proof of authority, teman. Di sistem konsensusnya itu digabungin ya antara POA dan POS, teman. Nah, token asli ya dari jaringan lob network ini namanya token LRC20, teman ya. Jadi ini adalah beberapa penjelasan dari websitenya atau buku putihnya, teman ya. Oke, jadi kita langsung aja ke explorernya ya, karena dia udah memiliki blockchain kan, teman ya. Karena kita udah tahu tadi dia proyeknya lebih ke Pi, teman, dan memiliki teknologi sendiri blockchain ya, blockchain network LRC20, teman ya, untuk tokennya. Nah, oke teman ya, di sini gue udah masuk di Lob Explorer, teman. Kalian bisa lihat di sini ya, di sini ada harganya dan untuk kapitalisasi pasarnya dan transaksinya itu baru 520.000, temannya, cukup kecil ya, teman ya, untuk transaksinya. Kalau kita lihat ya untuk reward transaksi lob dalam 14 hari terakhir, teman ya. Kita lihat untuk volume transaksinya per harinya ada kadang hampir 1000, kadang 26 transaksi ya per harinya, teman. Ada yang 162 ya. Ini menunjukkan ya kembangan jaringan dari lob network ini masih kecil, teman ya, karena transaksinya kalau kita ambil rata-rata itu ada di sekitaran 100-200 transaksi per hari, teman ya. Meskipun ini naik turun, teman. Dan ini adalah Lob Explorer ya, atau penjelajah blockchain dari jaringan lob network, teman. Oke, kita akan cek ke token ya, semua token. Kiranya ada berapa token yang sudah dibangun di atas jaringan lob network ini. Ya, kalau kita scroll ke bawah ini ada sekitar 50 token ya yang sudah dibuat ya di atas jaringan lob network, teman. Oke, tapi gue nggak tahu ya ini token ini aktif semua apa enggak. Kalau gue lihat dari jumlah pemegangnya, jadi ini masih kecil banget ya jumlah pemegangnya, teman ya. Artinya proyek kripto yang tumbuh di atas jaringan lob network ini masih kecil banget gitu, teman. Oke, karena si lob network ini sudah diaudit Certik ya, jadi gue kepo juga mengenai hasil audit Certiknya, teman. Kita akan langsung ke audit Certik. Oke, teman ya, di sini gue udah masuk di Certik, teman ya. Dimana ini adalah hasil audit Certik dari lob network, teman ya. Dimana untuk hasil audit Certiknya ini dia itu memiliki skor 78,50 ya dengan rate B, teman ya. Artinya ya cukup lumayan bagus, teman ya. Tapi yang bisa kalian perhatikan tuh di sini, teman ya. Untuk keamanan nodenya itu dia mendapatkan skor 86,69 ya, teman ya. Dan trust kepercayaan masyarakat itu 90%. Jadi artinya masih ini ya, untuk komunitasnya itu masih banyak yang percaya dengan proyek-proyek dari lob ini, teman. Dan untuk stabilitas pasar itu 76% ya, masih baik ya. Kekuatan tata kelolanya 89%, oke. Ketahanan operasionalnya itu 91,87%. Dan di sini yang disayangkan untuk kesehatan dasar atau kesehatan fundamentalnya itu 40% ya, hanya 40 aja ya untuk skornya, teman ya. Oke, karena mungkin tadi juga pemberitahuan yang notif di CMC, teman ya, mengenai kontrak pintar atau token berikut berisi fungsi tarif pajak variabel, katanya, teman ya, yang dimana mengindikasikan bahwa pemilik kontrak itu dapat
mengubah biaya dan mentransfer tokennya gitu teman ya. Dari itu juga bisa terpengaruh juga teman. Dan untuk riwayat audit kodenya ini ditemukan distribusi ya, ada satu masalah, ada 3 masalah ya. Tapi untuk cakupan audit ya, untuk kontraknya itu 100% ya untuk persentasenya teman ya. Dan untuk kesehatan dasar dari Lob Network ini teman ya, dia itu belum memiliki status KYC KYC dari si Certik teman ya. Jadi KYC ini berfungsi teman ya untuk uji tuntas ya dari semua audit yang dilakukan di Certik teman. Misalkan dari audit node, smart contract, dan audit timnya bahkan diaudit gitu teman ya, untuk status KYC atau KYC di Certik ini teman. Nah di sini Lob Network itu nggak ada status KYC-nya teman ya, atau KYC-nya di Certik teman. Tapi kalau gue lihat ya dari analisa pemegang token ini terus tumbuh untuk Lob Network ya, mungkin ya mengingat dari suplainya yang di BSC ya hanya 200 juta aja, yang sudah beredar 180 juta. Dia juga sudah memiliki blockchain sendiri ya. Sebenarnya ini sangat potensi untuk Lob Network teman ya. Tapi yang disayangkan untuk skor fundamental ya atau kesehatan dasar dari Lob Network itu skornya 40 teman-teman. Artinya di sini proyek ini masih bisa goyang gitu teman ya. Kalau untuk kesehatan fundamentalnya itu masih di skor 40 gitu teman. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki lah teman ya untuk Lob Network ini ya, karena sayang banget ya dia udah memiliki blockchain sendiri dengan supply yang cukup minim ya, serta untuk komunitasnya ya teman ya, pertumbuhannya juga menurut gue sehat teman ya, karena terus tumbuh teman ya untuk pemegang holdernya teman. Kalau gue lihat ya untuk komunitas di Twitternya itu dia sudah memiliki 48.000 pengikut juga teman ya. Tapi di sini kayaknya mereka jarang update ya. Karena apa? Karena di sini terakhir dia itu mengupdate di 27 September teman. Ini terakhir dia update gitu teman ya. Entah kenapa gue juga nggak tahu teman ya. Nah di sini mereka itu kayaknya berpartnership ya dengan proyek-proyek Web3 gitu teman ya, seperti ZNS Connect ini teman ya. Dan di ini ada seperti partnership dengan Colax teman ya, dan ada lagi beberapa partnership yang dilakukan pada bulan September kemarin teman. Nah ini juga dia sudah uji testing breaknya ya, mengintegrasikan jaringan BNB kayaknya ya, BNB dengan Lob teman ya. Oke, kalau gue rasa untuk proyek Lob Network ini masih berkembang lah teman ya, proyek masih berkembang. Dan gue lihat juga untuk usia proyek ya di Certik itu masih 1 tahun 8 bulan ya, artinya belum 2 tahun teman. Artinya masih, meskipun untuk kesehatan fundamentalnya tadi skornya itu masih di bawah banget ya untuk kesehatan fundamentalnya. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, untuk melihat Lob yang sudah memiliki blockchain ya, serta proyek-proyeknya tadi teman ya, serta tadi juga ada beberapa 50 proyek kripto yang sudah dibangun di atas jaringannya, meskipun masih kecil-kecil banget teman ya. Menurut gue pribadi ya masih adalah potensi untuk Lob berkembang gitu teman ya. Jadi setiap proyek kripto memang ada tantangan tersendiri untuk mengembangkan semua proyek. Kenapa harga Lob kok nggak naik bang, melihat suplainya yang cukup sedikit dengan komunitas yang cukup terus tumbuh ya? Alasannya teman ya, karena melihat market kripto saat ini tuh rata-rata turun teman ya, itu satu. Yang kedua, untuk jaringan di Lob Network ini belum berkembang cuy ya. Jadi jaringan atau proyek-proyek kripto yang nantinya didirikan di atas jaringan Lob Network ini teman, itu tuh menentukan harga Lob Network teman. Jadi semakin banyak jaringan atau proyek kripto yang berdiri di atas jaringan Lob Network, maka semakin tinggi juga nantinya atau semakin banyak demand ya untuk pertumbuhan Lob Network itu sendiri gitu teman. Dan yang terakhir, apakah proyek ini bagus bang untuk jangka panjang? Oke ya, kalau kita bicara proyek ini bagus atau enggak ya, gue bilang proyek ini sebenarnya bagus teman ya. Tapi memang kalau gue lihat sekarang dia itu masih proses perkembangan teman ya. Ya jadi proyeknya itu udah jadi tapi belum matang ya, belum matang-matang amat lah teman ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue melihat dari pertumbuhan di jaringan blockchainnya temen ya. Kalau gue lihat ya temennya, proyek kripto yang didirikan di atas jaringan Lob Network itu holdernya masih sedikit-sedikit banget ya. Ada yang puluhan bahkan masih ratusan ya, nggak ada yang sampai ribuan gitu teman. Oke ya. Dan gue rasa proyek Lob Network ini masih ada potensi peluang ya teman ya untuk naik ya nanti teman. Tapi kita kembali lagi ya terhadap
perkembangan dari Lob Network itu sendiri teman. Apakah kedepannya timnya itu bisa mengembangkan lebih cepat lagi ya mengenai adopsinya teman. Ya karena adopsi dari blockchain Lob Network ini sangat berpengaruh untuk perkembangan Lob Network itu sendiri, oke? Dan yang terakhir teman ya, di sini gue lihat ya untuk di jaringan BSC ya, karena komunitas dari Lob Network itu masih aktif di jaringan BSC. Ya di sini masih memiliki 14.000 holder teman ya. Dan kalau gue lihat ya rata-rata dia pemegang teratas itu ada Max ya, ada Max, terus ada pertukaran Bitmart, gerbang.io teman ya. Dan di CMC juga di sini juga Lob Network teman ya, untuk transaksi yang tinggi itu di Get.io, Max teman ya. Dan koin dalam ini atau lingkaran ini teman ya. Jadi artinya belum banyak market besar yang melisting Lob Network ini ya. Jadi cuma Get.io, Max teman ya. Dan ini menurut gua masih berkembang untuk proyek dari si Lob ini teman. Jadi masih ada potensi untuk Lob Network ini berbenah diri ya untuk menciptakan suatu proyek yang cukup solid gitu teman. Oke, jadi itu tadi teman ya mengenai review gua mengenai si Lob Network sesuai dari request Arisandi ya teman ya, yang kemarin sudah berkomentar di live streaming Didi. So bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, oke? Namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya berikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.